Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda yang kamu rasakan. Setelah perpisahan itu terjadi, mantan mulai kangen lagi kepadamu. Nah, ini yang kita rasakan, ya, bukan yang kita lihat. Ya, kalau yang kita lihat mungkin nanti ada banyak, yang kita dengar mungkin ada banyak, tapi ini yang kita rasakan. Jadi ketika perpisahan itu terjadi, sama sekali cuman kita yang terus kangen kepada mantan, kepikiran mantan terus, ya, sampai ke mimpi-mimpi mantan. Ya, mimpi itu kan ada 3, ya. Yang pertama, mimpi kabar baik dari Allah, ya. Yang kedua adalah mimpi karena pikiran kita sendiri, dan yang ketiga mimpi godaan dari setan. Nah, ini yang paling banyak nih, yang kedua, yang terjadi saat baru terjadi perpisahan dengan mantan. Kita ke mimpi-mimpi mantan terus. Mimpi yang muncul karena kita kangen kepada dia. Ya, kita terus memikirkannya dan seterusnya. Tapi kita tidak pernah tiba-tiba teringat mantan. Jadi kan biarpun kita terus menghayalkan, membayangkan mantan dan seterusnya, tapi kan ada fase di mana kita juga bisa fokuskan kepada pekerjaan kita, fokus nyetir, fokus masak, fokus nyuci, ya, fokus belajar dan seterusnya. Nah, pikiran yang tiba-tiba muncul bayangan mantan itu sama sekali tidak pernah kita rasakan. Jadi cuman kita saja yang terus memanggil memori, kenangan bersama mantan tadi. Nah, itu pada awal terjadinya perpisahan. Nah, artinya apa? Artinya kan yang kangen mantan cuman kita. Mantan sama sekali tidak pernah kangen kepada kita. Karena apa? Tidak ada tanda-tanda tiba-tiba kita kepikiran mantan. Nah, kapan mantan mulai kangen dan kepikiran kita lagi? Yang pertama, ketika tiba-tiba kita sering teringat mantan. Jadi bukan kita yang memanggil kenangan-kenangan bersama mantan, kita tidak sedang melihat fotonya, kita tidak sedang membicarakan dia dengan sahabat-sahabat kita, bahkan topik pembicaraan itu jauh banget dari mantan. Ya, kita sedang membicarakan rencana untuk naik gunung, karena hobi naik gunung kan gitu. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan mantan. Tiba-tiba kita teringat mantan, padahal sedang ngobrol dengan orang lain. Nah, jadi kenapa demikian? Ketika kita kangen kepada mantan, maka kita akan memikirkan dia. Ketika kita memikirkan mantan, secara otomatis pikiran kita terkoneksi dengan pikiran mantan. Itu namanya interbrain, kata Profesor Digby Tatum dari University of Sheffield, ya. Jadi pikiran manusia itu terkoneksi dengan pikiran orang lain seperti halnya wifi, ya. Jadi saat kita memikirkan mantan, otomatis pikiran kita dan mantan terkoneksi. Mantan juga tahu kalau kita sedang memikirkan dia dengan intuisinya. Intuisi itu adalah kemampuan untuk mengerti, memahami tanpa harus ketemu, tanpa harus membaca, tanpa harus melihat, tanpa harus mendengar, tanpa harus belajar, dan seterusnya. Nah, itu namanya intuisi. Mantan, awal-awal perpisahan, itu juga sering tiba-tiba teringat kita, karena kita sedang memikirkan dia. Tapi dia abaikan, karena dia sedang sibuk bersama orang ketiga.
Ya namanya orang sedang jatuh cinta itu kan orang yang paling sibuk sedunia. Dunia serasa hanya milik berdua kan? Nah, sehingga dia bisa mengabaikan itu. Tetapi sebaliknya, ketika kita mulai sering tiba-tiba teringat mantan, dan kita sedang berada pada fase di mana kita sudah bisa mulai melupakan mantan. Sudah tidak pernah ngintip media sosial mantan, sudah tidak pernah ngerumpi dengan teman-teman tentang mantan, sudah tidak pernah melihat foto-foto saat masih bersama mantan, tiba-tiba kita sering teringat mantan. Itu tanda bahwa mantan sudah mulai kangen kepada kita. Dan keadaannya memang sangat sering seperti itu. Saat kita kangen banget kepada dia, dia mengabaikan kita. Tetapi saat kita sudah berhasil melupakan dia, maka dia yang justru rajin teringat kepada kita. Itu namanya kekuatan pasrah, the power of pasrah, ya. Jadi ketika orang pasrah, dia sudah tidak pernah memikirkan lagi. Nah, maka pada saat itu, ya, tanpa dia sadari bahwa doanya melesat dan terkabul, ya. Tanpa dia sadari, pikiran-pikiran dia yang mungkin energinya juga belum sampai kepada mantan, itu juga akan melesat sampai kepada mantan yang membuat mantan jadi kangen, ya. Nah, itu kekuatan orang yang pasrah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal, berserah diri, pasrah kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan seluruh kebutuhannya. Ya. Nah, jadi itu yang pertama, tanda yang kita rasakan jadi sering tiba-tiba teringat mantan. Yang kedua, kita sudah merasakan ya bahwa jarang mimpi ketemu mantan. Sudah jarang. Ya. Pada saat awal perpisahan itu bermimpi, tapi mimpi dari pikiran kita. Karena sebelum tidur, kita melihat foto-foto mantan, ngintip media sosial mantan, jadilah kita ke mimpi-mimpi mantan. Sekarang sudah tidak pernah begitu. Ya. Bahkan nomor teleponnya saja sudah kita hapus dari handphone kita. Ketika tidur, ya kita berdoa, setelah itu kita tidur, sama sekali tidak pakai menghayalkan, membayangkan mantan terlebih dahulu, tapi sekarang kita mulai sering ya bermimpi tentang mantan. Nah, sebenarnya penjelasannya juga sama dengan yang pertama. Kita jadi ke mimpi-mimpi mantan. Bisa jadi ya, mimpi itu adalah pengaruh dari pikirannya mantan. Mantan tidak bisa tidur tuh, sementara kita sudah tidur nyenyak. Dia memikirkan kita. Kita sedang dalam keadaan tertidur ya, dan bermimpi tentang mantan, dan itu sering terjadi ya. Nah, kenapa demikian ya? Karena ketika kita sedang tidur tadi, mantan memikirkan kita, ya, tetap saja pikiran mantan dan pikiran kita terkoneksi. Di mantan jadinya angan-angan, bayangan, khayalan, ya, imajinasi, dan seterusnya. Sementara di kita jadi mimpi, karena pikiran kita dan pikiran mantan sedang terkoneksi. Ya, jadi sebenarnya yang kedua ini sama. Jadi mimpi yang berasal dari pikiran. Yang pertama tadi, mimpinya karena faktor kita yang memikirkan atau kepikiran. Yang kedua, mimpinya muncul karena pengaruh dari pikiran mantan. Kita jam 11 sudah tidur, mantan tidak bisa tidur sampai jam 2, jam 3 pagi karena kangen dan kepikiran kita. Ya otomatis kita juga jadi ke mimpi-mimpi mantan. Tetap sama, ya, mimpi yang muncul dari pikiran. Tapi tidak pakai kita menghayalkan mantan terlebih dulu seperti awal-awal perpisahan tadi terjadi. Itu yang kedua.
dan yang ketiga yang kita rasakan, ya. Kita tahu, intuisi kita mengatakan bahwa mantan ini kangen kepada kita. Ya. Kita bisa merasakannya dan kita yakin. Walaupun belum kelihatan tanda-tanda dia ngintip media sosial kita, belum ada tanda-tanda dia tanya-tanya tentang kita kepada teman-teman dan sahabat-sahabat kita, belum ada tanda-tanda itu, tapi hati kita itu meyakini bahwa mantan sekarang kangen kepada kita, sering memikirkan kita, dan seterusnya. Nah, kalau hati kita mengatakan demikian, insya Allah itulah yang betul-betul mantan rasakan. Ya, karena apa? Karena firasat kita itu adalah sesuatu yang amat sangat kuat. Ya, ittaku firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hatilah dengan firasat dari orang-orang yang beriman, karena sesungguhnya mereka melihat dengan cahaya Allah. Ya. Nah, karena itu kalau kita sudah merasakan demikian, firasat kita mengatakan mantan kangen, coba kita tanya sekali lagi kepada hati kita, betul enggak nih mantan sedang kangen? Hati kita mantap, ya, maka itulah yang sekarang sedang mantan rasakan. Nah, itu kekuatan hati, ya. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, istafti qalbaka albirru majma'anats ilaihin nafs. Mintalah fatwa kepada hatimu, kebaikan itu adalah apa saja yang membuat jiwa atau hati merasa tenang dan yakin, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.